Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat Isya musalla Kalibadah Indah, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali setelah beberapa saat lamanya kita absen karena beberapa kegiatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua dalam rangka untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimatul tafsir, telah menyelesaikan juga tafsir surat Al-Fatihah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Maidah. Sengaja kita pilih surat Al-Maidah karena tafsir surat Al-Maidah ini jarang disampaikan orang dan saya sendiri belum menyampaikan di tempat lain. Adapun ya tafsir juz amma itu sudah lebih dari 4 tempat saya menyampaikan. Kalau saya sampaikan di sini berarti menambah tempat ya. Maka memang sengaja nanti di beberapa tempat pun kita usahakan berbeda ya. Jadi biar tidak ada pengulangan sehingga bisa menyelesaikan Al-Quran dalam waktu yang lebih cepat. Itu tujuan utamanya ya. Supaya kita bisa membaca Al-Quran itu tidak hanya ayat-ayat itu saja, tapi semua ayat bisa kita baca 30 juz. Karena sangat berat kita menyelesaikan tafsir 30 juz. Walaupun dalam taklim, dalam kajian pun sangat berat, apalagi dalam tulisan. Tapi paling tidak cita-cita itu ada. Kita awali dulu dengan kajian-kajian tafsir di beberapa tempat yang mungkin nanti saling melengkapi. Kalau di tempat fulan itu juz amma, di tempat fulan itu surat Al-Baqarah di beberapa tempat. Mungkin di sini bagian surat Al-Maidah, di tempat lain surat Taubah atau surat yang lain, sehingga secara bersamaan ya, kita belajar Al-Quran secara menyeluruh. Adapun nantinya insya Allah akan ketemu semua tafsir itu insya Allah ya. Karena ini masalah prioritas. Kenapa kita pilih surat Al-Maidah? Karena Al-Maidah ini dan surat Al-Maidah ini mengandung banyak hukum-hukum yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Itu dalam surat Al-Maidah. Kemarin kita ditawarkan untuk membahas tafsir surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi karena banyak ceritanya. Saya katakan kalau cerita dan sejarah tempatnya bukan di tafsir, jadi tempatnya di sejarah. Apalagi kalau cerita itu menyangkut umat-umat sebelum umat Islam, itu harus lebih hati-hati karena banyak cerita-cerita yang disebut dengan Israiliyat ya, cerita-cerita yang sebenarnya tidak ada tambahan-tambahan dari Israel. Apalagi buku-buku tafsir banyak yang terpengaruh dengan Israiliyat, hanya buku-buku tafsir tertentu, dan itu pun ceritanya tidak mendetail. Seperti cerita Ashabul Kahfi ya, cerita Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya, itu harus dicarikan dari tempatnya tersendiri, bukan di tafsir. Seandainya nanti di tafsir itu bisa, cuman perlu penelitian yang lebih mendalam ya, perlu waktu, sehingga kalau untuk menerangkan itu butuh waktu yang lebih panjang. Maka sementara kita pilih tafsir Al-Maidah ya, mudah-mudahan khusus di Kalibata ini surat Al-Maidah dari awal sampai akhir selesai.
ini pun butuh waktu lama karena jumlah ayatnya cukup banyak, ya, termasuk surat-surat yang panjang. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah turun setelah hijrah, disebut dengan Madaniyah. Madaniyah itu bukan saja turun di Madinah. Dulu dalam buku di tafsir kita jelaskan Al-Madaniyah itu tidak harus turun di kota Madinah, tetapi maksudnya Madaniyah itu adalah turun sesudah hijrah ke Madinah. Walaupun kadang turunnya di tempat lain, seperti beberapa ayat dalam surah Al-Maidah ini turun di mana? Di Mekah, karena turun pada Fathu Mekah, turun pada Hajjatul Wada, pada haji perpisahan, itu di sekitar Mekah. Tidak di Madinah, tapi disebut Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya sesudah hijrah ke Madinah, termasuk surat Al-Maidah. Berbeda dengan juz amma. Juz amma itu kalau kita lihat hampir tidak ada hukumnya, hampir tidak mengandung hukum hal dan haram, karena memang hampir seluruhnya turun di Mekah atau sebelum hijrah. Maka penekanannya pada juz amma itu adalah masalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya, keimanan kepada hari akhir. Maka sering kalau di juz amma itu kita membaca ada Al-Qari'ah, ya, ada Al-Qari'ah, terus masa Al-Kautsar, ya, hari kiamat, ternyata hari kiamat, kematian, hatta jurtumul maqabir, ingatkan kuburan, ya, tentang penciptaan manusia, tentang memelihara anak yatim, ya, tentang tahadus binikmah, ya, membicarakan tentang nikmat Allah. Itu saja. Selama 12 tahun umat Islam dibina dengan akidah, ya, dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, berbuat baik kepada manusia, itu terus. Hukum sangat sedikit sekali. Nah, setelah pindah ke Madinah, baru banyak hukum karena masyarakat Islam itu sudah mempunyai sebuah negara, ada pemimpin, ada rakyatnya, sehingga banyak masalah-masalah yang perlu dijadikan hukumnya. Karena itu Al-Maidah turun dalam kondisi seperti ini. Ya. Beberapa ulama menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ini, ya, ada 18 kewajiban, ya, ada 18 kewajiban. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, 19, ya. Banyak sekali hukum-hukum di dalam surah Al-Maidah, ya. Umpamanya di dalam ayat 3 di surah Muqaddimah dulu disebutkan wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu. Disebutkan dengan halal dan haram tentang hewan. Walaupun nanti ada namanya surat Al-An'am. Setelah Al-Maidah surat Al-An'am, surat ke-6. Al-An'am itu hewan. Kenapa disebut hewan? Saya katakan surat Al-An'am itu isinya kebanyakan tauhid. Kenapa tauhid? Karena orang-orang musyrik itu mengatakan binatang yang disembelih itu haram karena disembelih oleh manusia, tetapi bangkai itu halal karena ini menyembelih adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang, dan dikatakan musyrik karena mereka menyembelih untuk berhala. Nah, maka di dalam binatang itu sendiri ada nilai-nilai tauhid. Karena kita menyembelih binatang bukan karena binatang, kita menyembelih binatang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taqarruban ila Allah. Maka orang korban itu sebenarnya isinya tauhid, kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan untuk penunggu, ya, jalan, penunggu kuburan dan seterusnya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara orang muslim yang bertauhid dengan orang musyrik. Maka surat Al-An'am walaupun temanya hewan tapi isinya tauhid. Al-Maidah itu adalah hidangan. Temanya hidangan, isinya kebanyakan masalah hukum muamalat, halal dan haram dalam makanan, dalam pernikahan, ya,
di dalam muamalat yang lainnya. Maka di dalam surat ayat 3 sendiri sudah disebutkan tentang binatang-binatang yang diharamkan, seperti yang dicekik, ya, kemudian yang jatuh dari atas loteng, dari ketinggian, yang ditanduk, ya, kemudian apa yang dimakan oleh binatang lain, ini semuanya bangkai yang haram dimakan. Kemudian wa ma dzubika 'alal nusuk, apa yang disembelih untuk berhala. Ada tauhidnya juga di sini. Wa antas taqsimu bil azlam, ya, berjudi dan seterusnya. Ini juga hukum. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Maidah ayat 4 namanya wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin. Ya. Jadi di sini dibolehkan seorang muslim memelihara anjing buruan. Ya. Ketika berburu menggunakan anjing yang dilatih untuk berburu. Anjingnya saatnya dilatih, kalau belum dilatih nggak boleh. Dilatih, memang dia dilatih untuk berburu dan bukan untuk dimakan, hanya untuk melukainya, menangkapnya, diserahkan kepada tuannya. Ini dibolehkan dalam surat Al-Maidah ayat 4. Dan surat Al-Maidah ayat 5 tentang makanan sembelihan to'am, sembelihan ahlul kitab, sembelihan Yahudi dan Nasrani, ini dalam kehidupan kita. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal ladzina amanu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Ini kaitannya dengan zaman sekarang. Bagaimana hukum mengimpor daging dari Eropa, dari Amerika, dari Israel. Mereka ada ahlul kitab, dihalalkan di dalam surat Al-Maidah. Bagaimana juga hukum mengimpor daging dari Cina, dari Rusia, dari Thailand, dari Vietnam, dari Bali. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dibedakan di dalam surat ini dan dalam surat Al-Bayyinah itu dibedakan antara orang kafir yang ahlul kitab sama orang kafir yang musyrik. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah SWT membedakan antara orang-orang kafir yang ahlul kitab sama orang kafir yang musyrik. Di dalam surat Al-Maidah juga begitu, dihalalkan memakan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, tapi diharamkan untuk makan sembelihan orang musyrik. Ya. Padahal sama-sama musyrik, tapi ini musyrik asli, ini musyrik tambahan. Ya. Aslinya orang Yahudi Nasrani itu agama tauhid, aslinya itu diselewengkan. Kalau orang musyrik itu nggak ada aslinya, memang aslinya musyrik. Itu bedanya di situ. Ini musyrik asli, ini musyrik terpengaruh. Itu Allah SWT membedakan. Ya. Jadi dihalalkan makanan Alkitab dan sembelihan. Begitu juga wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dihalalkan menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Dan surat Al-Maidah. Sudah berapa hukum tadi saya sebutkan? Sudah 10 hukum mungkin. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 6, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Masalah salat, rukun, wudu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Kemudian ayat 38, wassariqu wassariqatu faqatu aydiyahuma. Ya. Hukum hudud memotong tangan. Kapan dihukum? Kapan seseorang disebut pencuri? Ya. Kapan dia akan dipotong tangannya? Ya. Ketika mencuri lebih daripada 1/4 dinar. Dinar itu berapa? Kok dinar zaman dahulu dan dinar sekarang sama? Ini perlu dikaji. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas zaman sekarang. Berarti 1 dinar sama dengan 1 gramnya 500.000. 500 kali 4,5.
4/4 berarti 2 juta ya, 2.200.000 sekitar itulah ya. Kapan seorang pencuri dipotong? Kalau dia mencuri uang sejumlah 600 ya, 2.000 dibagi berapa? 2.200, 600.000. Jadi kalau pencuri itu sering ikut pengajian ya, dan mengetahui hukum-hukum, insya Allah akan diselamatkan dari potong tangan, karena dia akan mencuri kurang dari nisab. Bisa dipastikan ya. Dia akan mencuri sekitar 400.000, 475.000, dan 25.000 nggak bisa diambil lah. Ya, jadi orang punya ilmu itu bermanfaat juga walaupun dia pencuri. Itu mencurinya tidak terlalu banyak gitu, karena menghindari hukuman potong tangan. Itu kalau ketahuan ya. Ini masalah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ya. Kemudian dalam ayat 95, wala taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah engkau membunuh buruan dalam keadaan ihram. Ini masalah haji ya. Kemudian pada ayat 106, syahadatu bainikum idza hadar ahadakumul maut. Ya, ini masalah wasiat. Syahadatnya bagaimana, persaksian bagaimana, ini pada ayat 106 ya. Kemudian pada ayat 58 disebutkan idza nadaitum ilas shalah. Kata para ulama, inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang azan. Itu hanya dalam surat Al-Maidah ayat 58. Ada dalam surat Jumat, pada surat Al-Jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, itu khusus hari Jumat. Adapun azan salat 5 waktu dari mana? Dari surat Al-Maidah ayat 58, wa idza nadaitum ila shalat, jika kalian mengumandangkan azan mengajak salat. Kata para ulama, satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang azan ya, untuk salat 5 waktu ya. Dan seterusnya, ini contoh-contoh hukum-hukum yang ada dalam surat Al-Maidah ya, itu banyak sekali disebutkan tadi 18 sampai 19 hukum ya. Baiklah, kita masuk pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghairu muhillis sayti wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid ya. Wahai orang-orang beriman, aufu itu penuhilah ya, tepatilah bil uqud, janji, ikatan, karena uqud dari aqada yaqidu akad, tepatilah akad ya. Ukhilat lakum, dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali apa yang dibacakan kepada kalian yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Ghaira mukhillis sayd, dan kecuali juga yang tidak melakukan ihram ya. Ghaira mukhillis sayd wa antum hurum, sedang kalian dalam keadaan ihram. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah itu menghukumi apa yang Dia mau. Ini juga masalah akidah, bahwa kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang membuat hukum ya. Hukumnya apa yang Dia mau. Manusia harus menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berkata Alqamah ya. Kullu ma fil Qur'ani ya ayyuhalladzina amanu fahuwa madaniyun ya. Wa ya ayyuhan nas fahuwa makkiyun. Kata salah seorang ulama tabi'in Alqamah,
Setiap dalam Al-Quran yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu biasanya itu turun sesudah hijrah. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu biasanya turun sebelum hijrah di Mekah. Walaupun itu tidak mutlak, kata Imam Qurtubi, itu tidak mutlak. Kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya. Kemudian ayat ini, ayat 1 ini, itu mengandung 5 hukum. Subhanallah. Satu ayat saja mengandung 5 hukum. Ya. Ini namanya fasih, perkataan yang fasih, kalam yang fasih itu sedikit tapi padat, singkat, padat. Ya. Ada 5 hukum yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, al-amru bil wafa bil uqud, perintah untuk menepati janji, perintah untuk menepati akad, menyempurnakan akad. Ya. Yang kedua, penghalalan binatang ternak. Kalau kita menghalalkan apa yang dihalalkan Allah kan itu tauhid. Kalau kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu namanya syirik. Itulah nanti kajiannya dalam surat Al-An'am. Jadi orang musyrik itu atas bisikan setan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu sudah syirik. Nah, jadi hukum kedua di sini adalah menghalalkan binatang ternak. Jadi binatang itu halal. Yang ketiga, pengecualian. Ya, hukum ketiga ada yang dikecualikan dari binatang ternak itu, ya seperti tadi yang ditanduk, yang dicekek, ya, yang jatuh dari atas, ya ini semuanya adalah haram karena itu pengecualian. Ya. Yang keempat, pengecualian juga, yaitu ketika kita dalam keadaan ihram. Ya. Ini hukum ini bisa dipahami kalau kita haji. Ya. Dalam keadaan ihram itu zaman dahulu, kalau zaman sekarang mungkin ini tidak terpakai karena di Mekah itu zaman sekarang nggak ada itu binatang-binatang ternak atau binatang yang berburu udah nggak ada. Zaman dulu masih, ya mungkin ada tapi jarang. Maka ini ayat ini ya untuk waktu itu ya, zaman sekarang bisa dipakai tapi tidak terlalu banyak. Ya. Untuk yang sedang ihram, walaupun binatang ternak nggak boleh diburu, nggak boleh diburu. Walaupun binatang yang halal tidak boleh diburu karena dalam keadaan ihram. Ya, ihram itu banyak larangan-larangannya, termasuk menggunakan minyak wangi. Ya, itu haram. Ya, mencabut rambut, menutupi rambut, pakai kopiah nggak boleh. Jadi banyak larangannya. Ya. Berhubungan dengan istri nggak boleh, pada istri kita nggak boleh. Itu karena kita dalam keadaan ihram, termasuk berburu. Binatang yang halal pun dilarang. Yang kelima, ya, yang kelima dibolehkan ya, berburu bagi yang tidak muhrim. Ini lima hukum. Walaupun sebenarnya lebih daripada itu, tapi disebutkan oleh ulama itu 5 hukum dan tentunya lebih banyak daripada itu. Ya, kita lanjutkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita akan membahas dulu tentang aufu bil uqud. Hukum yang pertama. Sempurnakan, tunaikan akad-akad. Ya. Dalam seluruh akad. Dalam seluruh akad, namanya akad. Itu harus kita sempurnakan. Ya. Seperti jual beli. Ya, kalau kita jual beli, kalau sudah membeli harus dibayar. Namanya akad. Kemudian sewa menyewa. Ya, kalau kita nyewa rumah dibayar kok uang sewanya. Nggak boleh kita rumahnya nggak baik nggak usah dibayar, nggak boleh. Karena sudah perjanjian. Ya. Jadi mencakup hampir seluruh hukum ini ya. Kemudian pernikahan. Ya, kan akad. Jadi akad itu ada akad pernikahan, ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa. Semua harus kita
penuhi. Termasuk kalau saya tambahkan, termasuk kita bekerja di kantor, ya, bekerja di perusahaan, bekerja di pabrik, itu masuk dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau kamu sudah taken, sepakat, ya sudah. Sebelum masuk, ya jadi pegawai sudah ketemu kan aturannya ini, saya mengerti dan menyetujui syarat-syarat yang tersebut di dalam kertas ini, tanda tangan. Kita tidak boleh melanggar. Kalau kita melanggar, berarti melanggar ayat ini. Ustaz, kan enggak, aturan itu kan enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun aturan itu tidak dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita sudah sepakat dan setuju dengan aturan itu, berarti kita melanggar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, sempurnakan akad-akad, janji-janji kalian. Udah berjanji, ini masuk pesantren. Saya sering sama mahasiswa saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Maka mahasiswa itu kalau sebelum masuk pesantren, tanda tangan dulu. Saya berjanji, satu, mengikuti peraturan pesantren. Kedua, ketiga, akan membayar denda kalau saya keluar tanpa sebab. Ketika ada mahasiswa melanggar aturan, ya, kemudian kita hukum, dia berdalil itu aturannya enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Ustaz. Iya, Anda sudah tanda tangan dan Anda terkena ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Udah jadi. Begitu juga kita di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, ya. Kalau belum jam pulang kita pulang, langgar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kecuali kalau direkturnya mengatakan nggak apa-apa, pulang duluan nggak apa-apa, karena sudah selesai kerjaannya. Kalau direkturnya mengatakan atau aturannya mengatakan tidak boleh pulang kecuali jam sekian, ya harus taat. Taat itu termasuk dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, karena ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Coba bayangkan, setengah ayat ini sudah mencakup seluruh kehidupan kita. Ya, pokoknya dalam akad. Ya. Ya. Juga dalam pernikahan. Ini ada syarat, ini agak panjang dikit masa pernikahan. Ini begini, ini ada satu kasus. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Saya ingin nikah dengan kamu, ya saya setuju. Maharnya berapa? Beri saya mahar ya 85 gram emas. Ya udah, 85 gram emas umpamanya. Biasanya 10 gram. Ya. Dia sepakat. Apalagi kamu jangan nikah lagi selama masih hidup saya. Oh, udah nggak apa-apa. Oh, udah, itu namanya sudah janji. Janji kepada istri bahwa tidak menikah lagi selama istrinya masih hidup. Tidak boleh poligami selama itu masih hidup. Sudah tanda tangan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu satu pendapat bahwa mensyaratkan sesuatu itu harus dipenuhi kalau kita menerima, kecuali syarat yang bertentangan dengan syariat. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita tanya, apakah mensyaratkan itu tidak menikah lagi itu sesuai dengan syariat? Sebagian ulama mengatakan syarat ini batil karena tidak sesuai dengan syariat, karena syariat membolehkan, kenapa kamu mengharamkan? Nah, gitu. Maka terjadi dua pendapat antara ulama. Jika terjadi seperti ini, suami kalau melanggar itu berdosa atau tidak? Yang satu mengatakan berdosa karena sudah aufu bil uqud. Yang satu enggak, karena syarat itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka saya katakan kalau perempuan pasti ikut yang pendapat pertama. Kalau suami ikut pendapat yang kedua. Ya, subhanallah ya. Ini memang luas maknanya. Ya.
Ya, termasuk sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Misalkan tadi yang saya sebutkan tadi itu memang aturan-aturan di dalam syariat, termasuk sesuatu yang maksudnya di luar tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah, itu masuk dalam masalah ini. Itu kalau berhubungan dengan orang lain. Termasuk juga akad-akad yang kita wajibkan pada diri kita sendiri. Saya bernazar, gitu. Kalau lulus kuliah, saya akan menyembelih sapi dengan izin Allah SWT. Bernazar kan akad kepada diri sendiri, maka wajib dia menyembelih sapi kalau lulus kuliah, karena dia berjanji. Nah itu akad yang jalanin aufu bil uqud, makanya nggak usah janji-janji. Udah lulus gitu aja, gitu. Kalau punya uang beli, kalau nggak punya uang ya sudah nggak beli, makanya nggak usah janji-janji. Karena itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil, ya. Karena dia seakan-akan mengejar-ngejar, gitu. Mengiming-imingi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan, nah, gitu. Menahu dari belakang, ya Allah, ya, insya Allah kalau saya lulus, saya akan memberikan makanan sama 1000 fakir miskin. Kenapa harus nunggu lulus? Kalau berbaik aja. Jangan kemudian supaya Allah meluluskan dia, supaya dia taat. Apa Allah tidak butuh sama kita? Nah, makanya ada sebagian mengatakan nazar di sini makruh. Kenapa? Karena ketaatan itu digantungkan sama kebutuhan dia. Seakan-akan dia sama Allah, ya Allah, luluskan saya, nanti akan saya taat, kan gitu. Ya, maka ini sebagian mengatakan makruh. Kalau mau berbuat baik saja, tidak perlu menjanjikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini apa namanya yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Ibnu Abbas di dalam tafsir ini mengatakan aufu bil uqud, artinya bima ahalla wa bima haram wa bima farad wa bima hadda fi jamil asya. Ibnu Abbas mengatakan aufu bil uqud maksudnya apa? Tepatilah janji-janji Allah, tepatilah akad-akad itu yang dihalalkan oleh Allah, ya. Jauhilah yang diharamkan, kerjakan yang diwajibkan, ya. Kemudian penuhilah atau hati-hati dengan batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya berarti aufu bil uqud, kerjakan kewajiban, hindari larangan. Itu maksudnya seperti itu. Tapi maknanya sebagai saya sebut tadi jauh lebih luas daripada itu. Jauh lebih luas daripada itu, ya. Kemudian Az-Zujjaj mengatakan al-makna aufu bi'aqdillah alaikum wa bi'aqdikum ba'dzikum ala ba'di. Ada dua arti. Tepatilah janji kamu dengan Allah dan tepatilah janji kamu dengan manusia. Sudah saya terangkan tadi, janji kita dengan manusia dalam seluruh muamalat, ya. Maka di sini kita sebutkan satu hadis yang saya janjikan tadi, al-muslimuna ala syurutihim illa sartam, ya, illa sartam, ya, ahalla haraman au harrama halalan. Al-muslimuna ala syurutihim maksudnya apa? Seorang muslim itu harus berjalan di atas syarat yang dia tetapkan. Itu hadis dalilnya itu. Selain ayat ini ada hadis sahih al-muslimuna ala syurutihim. Ini sering disebutkan para ulama jika membahas suatu masalah, itu sering menyampaikan hadis ini al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus sesuai dengan janji yang sudah dia tandatangani, dia sepakat. Itu. Kemudian ada hadis lain, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah
maka batil walaupun itu 100 syarat. Saya ingat kemarin ada seorang teman datang ke rumah mengungkapkan kasus yang menimpa dirinya. Dia dulu pernah bekerja di suatu hotel berbintang, dan dia juga yang menjadi sarana saya bisa masuk hotel situ untuk mengisi ceramah dan tidak khutbah Jumat sampai sekarang. Tapi dia sendiri setelah itu keluar dari hotel itu karena merasakan kerjaannya syubhat. Dia manajer dalam bagian catering atau apa, itu dia mengatakan syubhat, nggak berkah, anaknya sering sakit-sakitan, uangnya sering habis, ya pokoknya ngerasa nggak berkah. Makanya dia memutuskan untuk keluar. Padahal saya tidak provokasi, dia keluar sendiri. Dia keluar, saya malah masih di situ. Cuman dia kan bekerja, kalau saya kan hanya isi kajian, jadi beda manajemen. Ya, dia bekerja di situ memang siang malam. Dia datang ke rumah, Ustaz, saya punya masa lalu. Bagaimana? Saya pinjam uang sekitar 50 juta ya, dari sebuah bank konvensional yang menjadi waktu dia belum tahu Islam. 50 juta berapa juta, tapi jelas dia pinjam dari sebuah bank. Kemudian dia kaget, sampai sekarang itu bank itu tidak pernah meminta atau menagih utang itu. Dia katakan, Ustaz, utang ini sudah saya lunasin, hanya bunganya itu masih belum saya bayar. Cuma itu nggak ditagih oleh bank tersebut. Terus kenapa? Setelah saya tanya-tanya sama teman-teman, ternyata bank itu sudah bangkrut. Sudah bangkrut dan nggak ada lagi. Terus gimana kok nggak pernah minta-minta? Dia tanya lagi, iya aturannya kalau minjemnya di bawah 1 juta itu dimaafkan, sudah dianggap itu ya udahlah terhapus. Tapi kalau di atas 1 juta itu masih ditagih. Tapi dia masih nggak enak. Ustaz, gimana Ustaz? Kan saya sudah janji. Ya, artinya saya minjem 50 juta, nggak salah bunganya sekian, kalau nggak salah sampai 20 juta, 20 juta, berapa puluh juta. Kita itu kalau nggak salah bunganya 20 juta sampai 30 juta, belum dibayar dia. Gimana saya nggak enak Ustaz, katanya. Ini uang ini statusnya gimana gitu. Waktu itu saya jawab, saudaraku, ya, Anda bermuamalah dengan apa? Dengan riba, bermuamalah dengan muamalah yang tidak Islam. Jadi kewajiban Anda kalau Anda minjem 50 juta, kembalikannya juga 50 juta. Dalam Islam seperti itu, nggak ada minjem 50 juta, kembalikannya 70 juta, nggak ada dalam Islam. Tetapi Anda pada waktu itu menyetujui syarat riba, bunganya syarat, karena Anda tidak tahu. Ya, syarat ini syarat batil yang tidak dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan termasuk riba yang diperangi oleh Islam, yang buat rusak dunia ini riba. Makanya kalau berdasarkan hadis ini, ya, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syarat. Maka batil tidak dipakai walaupun 100 syarat. Nah, syarat meminjamkan dengan syarat harus bayar bunganya kan syarat batil menurut kesepakatan ulama. Nah, waktu saya jawab, sudah itu halal insya Allah, karena itu syarat batil. Anda sudah membayar 50 juta uang pokoknya, ada bunganya itu batil. Kalau Anda kembalikan malah dosa. Kenapa? Karena Anda terkena wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ayat berikutnya ayat 2 nanti. Janganlah kalian bekerja sama dalam kebatilan, ya, dan kezaliman. Ya, ini kalau Anda mengembalikan uang itu padahal nggak diminta, malah dosa. Karena kalau dikembalikan ke bank itu akan bermuamalah dengan riba lagi dengan uang yang Anda berikan. Kalau Anda pakai ya untuk ketaatan, kan selamat.
padahal nggak diminta aja kalau bisa, gimana supaya nggak bayar. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur pinjam dan ada bunganya, kalau bisa bunganya nggak usah dikembalikan. Kenapa? Itu bunga. Kalau kita membayar berarti membayar kebatilan. Apa nggak terkena dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kan gitu? Kan kita sudah sepakat, kita sudah setuju dengan syarat itu. Iya, ini kalau syaratnya sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai tidak boleh. Termasuk apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kredit motor di dealer, ya kan? Itu kan ada kesepakatan. Kalau terlambat membayar kena denda. Kalau kita sepakat, walaupun kita nggak terlambat, ya, itu lebih baik. Tapi kita kena dosa karena kita sepakat dengan syarat yang batal itu. Padahal nggak darurat. Bagaimana kalau kita terlambat juga? Nah, kita denda, kita bayar bunga. Nah, kalau bisa, kalau kita sudah terlanjur mensepakati kalau sudah masa lalu, gimana caranya, alasan bagaimana caranya kita ungkapkan supaya kita nggak bayar denda itu, nggak bayar bunga itu. Karena itu sesuatu yang batil. Jadi keluar dari aufu bil uqud, karena aufu bil uqud yang sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan syariat nggak usah kita kita tepati, nggak sesuai dengan syariat. Bahkan kalau kita tepati malah kita berdosa. Ya. Jadi dalilnya apa? Al muslimuna ala syuruti. Ini juga dipakai oleh para ulama ketika ditanya hukum membajak, bukan baca pesawat, membaca software, membaca cetakan, buku, membaca apa saja. Itu terkena ayat ini, terkena hadis ini, al muslimuna ala syurutihim. Itu kalau yang buat orang muslim. Software itu kalau buat buku itu orang muslim, kemudian kita baca, berarti kita padahal disebutkan dilarang mengopi, menggandakan buku ini tanpa seizin penerbit. Berarti kan itu kan syarat. Kalau kita melanggar berarti kena denda atau kena pidana. Dan dalam Islam nggak boleh. Bahkan kalau kaset-kaset, program-program itu para ulama masih berbeda pendapat. Kalau kaset itu kayak Maktabah Syamilah, kaset-kaset yang berisi dengan pengajian-pengajian, kayak pengajian seperti ini, nanti ada orang menggandakan, dijual belikan, itu termasuk membaca diharamkan atau tidak. Para ulama masih memperinci. Kalau masalah ilmu syariah, kan ada hadis lain, ya. Man kata ma'ilman, barang siapa yang menyembuhkan ilmu, maka dia akan dikekang mulutnya dengan kekang dari api neraka. Tidak boleh meninggal ilmu itu harus disebarkan. Dan ini ilmu kok dikuasai sendiri, ya, punya kaset namanya program hadis, program Al-Quran, kok nggak boleh disebarkan? Sebenarnya pakai uang, ya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena al-muslimun ala syurutihim. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat bukan untuk mengambil keuntungan. Oleh sebab yang pertama nggak boleh, karena kalau dia sebarkan gratis, ya dia akan akan rugi bisnisnya. Jadi pendapat yang mungkin perbedaan pendapatnya perlu dikaji lebih lanjut. Karena banyak orang yang ingin belajar harganya mahal kan, program ini harganya jutaan, padahal dia ingin belajar, gimana caranya? Nah, makanya kalau seandainya sudah digandakan, tapi tidak boleh untuk bisnis. Yang tidak boleh itu pembajakan, itu maksudnya mengambil keuntungan dari keringat orang lain. Dia gandakan, dia jual, untungnya masuk kantongnya sendiri, itu haram, kesepakatan ulama. Tapi kalau disebarkan demi untuk menyebarkan ilmu tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, sebagian ulama masih mengatakan boleh.
Karena sahabat-sahabat itu terus terang aja itu juga menukil dan mengutip dari buku-buku para ulama yang dia sendiri tidak izin sama percetakan. Kemudian dia membuat dilarang kopi, dia sendiri ngopi dari orang lain. Akan ada gitu kan, maunya dia itu yang paling mempunyai hak padahal dia sendiri mungkin dari orang lain. Nah, jadi berbuat adil juga kita. Nah ini, jadi hukum seperti ini perlu dikaji lebih lanjut. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ini masalah-masalah dengan aufu bil uqud. Ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kaitannya dengan masalah ini, dalam kaitan masalah ini ada namanya perjanjian yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrik. Lihat, orang musyrik dan orang kafir pada zaman jahiliyah pun pernah berjanji dengan perjanjian yang sangat bagus, namanya khilful fudul. Ini diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, itu beliau waktu itu ikut menyaksikan perjanjian pada waktu beliau belum jadi Rasul. Ya. Khilful fudul ini menyatakan bahwa, ya, intinya panjang, fudul itu sepakat, orang-orang musyrik di kota Mekah waktu itu sepakat berjanji untuk menolong siapapun juga yang didolimi di kota Mekah. Siapapun juga yang didolimi harus kita tolong. Semuanya sepakat pasti itu, namanya khilful fudul. Maka Rasulullah juga memuji, saya kepengen ya khilful atau perjanjian-perjanjian orang musyrik seperti khilful fudul ini bisa diakui dalam Islam. Artinya beliau waktu itu senang dengan perjanjian seperti itu, tapi jumlahnya nggak banyak. Salah satunya hanya khilful fudul ini. Yang lainnya kesepakatan jahiliyah. Nah, ini berarti orang jahiliyah pun pernah bersepakat untuk hal-hal yang baik juga. Bahkan sifat-sifat orang Arab jahiliyah pun ada yang baik juga, banyak yang baik gitu. Jadi mereka menghormati tamu, ya, mereka kalau dengan keluarganya itu betul-betul menjaganya, ya, kekompakan dengan keluarga mereka. Kalau ada kelompok atau anggota keluarga mereka didolimi, mereka membantu semuanya. Banyak. Mereka pemberani, ya. Jadi jiwa pengecut itu jiwa atau yang tidak disukai mereka kan ya sebenarnya sifat-sifat jahiliyah yang baik, cuma sayangnya dikotori dengan syirik itu. Maka ada sebagian sifat-sifat Arab yang masih dipegang di akui Islam, dan sebagian yang ditolak. Termasuk dalamnya adalah haji. Haji itu sebenarnya kebiasaan orang Arab yang baik, karena itu turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawaf di Ka'bah, haji, sa'i. Cuma hajinya ya haji ala jahiliyah, hajinya nggak pakai baju, ya, telanjang. Karena merasa baju ini saya pakai untuk maksiat, nggak salah kalau saya tawaf itu pakai bajunya saya kerja maksiat, kan nggak telanjang. Dalam Islam, nah itu diganti, ya, tawaf. Tapi nggak pakai baju ini, nggak boleh pakai baju ini, pakai baju ihram, baju tidak berjahit dan seterusnya. Subhanallah, diganti sedikit demi sedikit. Ya. Labbaik, ya. Dulu orang Arab jadi mengatakan labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikan huwa lak. Nah, gitu. Orang jahiliyah begitu, tidak ada kesyirikan. Untukmu ya Allah kecuali satu saja, gitu. Jadi mereka juga syirik, itu dihilangkan. Subhanallah. Jadi ada jahiliyah yang dulunya membaik, ya, itu ditetapkan oleh Islam, yang jelek ya itu ditolak atau dihilangkan. Ya, itu aufu bil uqud, baru setengah ayat. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Ya. Kita katakan apa? Orang-orang jahiliyah waktu itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ternak yang diharamkan oleh mereka sebagian, ya. Maka Allah
membantah mereka dengan ayat ini dihalalkan bagi kalian seluruh binatang ternak. Apa yang disebut dengan bahimah? Bahimah dalam bahasa Arab artinya nama bagi binatang yang mempunyai 4 kaki. Berarti burung nggak masuk binatang ternak, ya. Kerang, ya, kakinya cuma 2, nggak termasuk binatang ternak. Jadi binatang ternak itu dalam Al-Quran disebutkan ada 3: sapi, kambing, dan domba. Kambing, unta, sapi, sejenis sapi, kebo termasuk, domba, dan kambing. Ya seperti yang binatang-binatang ternak yang dibolehkan